ya itu tadi sudah dicontohkan evolutionary lanjutan. Jadi ini melanjutkan pembahasan minggu kemarin penerapan evolusi teori si Darwin dengan menggunakan dengan algoritma genetik algoritma ya. Genetik algoritma ini diketahui sebuah populasi terdiri dari kromosom. Kromosom itu terdiri dari gen. Kumpulan dari beberapa kromosom itu menjadi populasi. Populasi inilah yang di dalam populasi ini dicari individu-individu ya, individu itu kromosom yang menghasilkan individu baru. Bagaimana supaya menghasilkan individu baru? Harus kita cari parents atau kromosom yang terbaik supaya menghasilkan populasi individu barunya ya. Tahapannya ada 5, fungsi fitness, seleksi, crossover, kemudian ada permutasi. Ini sudah diperkenalkan minggu kemarin. Proses ini dimulai dengan tadi pembangkitan populasi awal ya, membangkitkan apa menjadi data-data yang akan diolah, itu dia diatur. Ini dimulai dengan himpunan individu-individu, gen terdiri dari beberapa kromosom terdiri dari beberapa gen. Kromosom inilah yang disebut dengan individu. Kumpulan dari kromosom atau individu membentuk populasi. Gen yang digabungkan dalam sebuah string, ini dia 000, ini stringnya 11 menggunakan kromosom biner ya. Dikodekan, ini dia dikodekan dalam populasi kromosom dan gennya. Setelah itu ditentukan seleksi. Setelah seleksi crossover. Setelah crossover dibuatkan offspring-nya. Offspring itu adalah dicapai keturunannya yang mana yang dipilih dari proses itu tadi crossover dan juga mutasinya ya. Ini contoh mutasi, ini mutasi akhirnya yang didapat. Nah, di sini kita akan contohkan beberapa penerapan gen algoritma genetika ya. Tadi dijelaskan populasi itu adalah sekumpulan individu yang diproses. Fitness itu adalah nilai yang menyatakan. Dari fitness ini nanti dihitung probabilitasnya. Setelah dihitung probabilitasnya, dihitung nanti. Nah ini dia ya, menghitung probabilitasnya, kemudian dihitung. Ini dia, oke. Ya. Jadi contoh di sini tadi ada seleksi, kemudian crossover. Setelah proses crossover ada mutasi. Gen, genotype, variabel dasar yang membentuk suatu kromosom. Contoh tadi adalah membuat jarak terpendek untuk distribusi BBM ya. Di situ gennya apa, datanya apa ya. Kemudian di sini ada beberapa bentuk kromosom. Kromosom biner menggunakan string gen-gen yang bernilai biner, contohnya tadi 1 dan 0. Kemudian kromosom float atau float, kromosom yang disusun dari gen-gen yang bisa terdiri dari bilangan pecahan, bisa juga bilangan bulatnya. Kemudian kromosom string, kromosom yang disusun dari gen yang bernilai string. Kromosom kombinasional, kromosom yang disusun dari gen-gen berdasarkan urutannya. Jadi ini disesuaikan dengan permasalahannya ya. Nanti bisa kamu menggunakan kromosomnya, jenis datanya yang biner, bisa float, bisa juga menggunakan yang string atau kombinatorial. Individu tadi disebutkan itu adalah kumpulan gen. Jadi kalau disebut di sini individu itu sama dengan kromosom. Kromosom individu membentuk populasi. Nilai fitness menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu. Kemudian algoritma genetika ini bertujuan mencari individu ataupun menghasilkan individu baru ya sebagai solusinya. Contoh di sini kita menggunakan mulai yaitu penjadwalan ya, permasalahan di penjadwalan. Di permasalahan penjadwalan ini ya ada kasus penjadwalan mata kuliah. Di sini ada diketahui tahap awalnya data waktu. Jadi di ketentuannya data kuliah ini kombinasi dari mata kuliah, ada dosennya, dan ada data kelasnya. Mata kuliah A, dosennya siapa, kemudian ruang kelasnya ada apa enggak, ya gitu ya. Kemudian, data ruang ini berisi daftar ruang yang bisa digunakan. Inilah menyatakan kondisi awal atau menyatakan populasi awalnya. Ini diproses, dilanjutkan, ya.
dengan langkah penjadwalan menggunakan algoritma genetika. Nah, di sini pada tahap fitness ditentukan penentuan nilai fitness, diketahui kelas ruangnya, yaitu ketentuannya ruang yang sama di waktu yang sama. Jadi jam sekian ada ruang yang sama. Kelas yang sama di jadwal yang sama, ada pengajaran di waktu yang sama, ruang kelasnya sama, ada waktunya sama. Selamat Kemudian kuliah loh. CD jumlah jadwal yang dosennya mengajar di waktu yang sama. Jadi ada 3 ketentuan dibuat di awal, jadwal yang sama, kemudian waktu yang sama, kemudian dosen yang sama. Dari sini dihitung berapa fitness-nya. Fitness-nya adalah F sama dengan 1/1 ditambah CR, CC plus CD. Jadi kelas ruangnya, kelas, kemudian kelas dosennya. Ini didapat nilai fitness-nya. Setelah diketahui nilai fitness, dilakukan pembangkitan generasi awal, yaitu mengatur kromosom-kromosomnya. Nah, di sini kromosom ini ditentukan kombinasinya ada kuliah, ruangannya, kemudian waktunya. Jadi dibentuk sebuah array-nya satu baris dengan 3 kolom. Kuliah, ada ruangannya, kemudian waktunya. Inilah dibuatkan susunan untuk atau format untuk kromosom 1. Ini dibuatkan dengan ketentuan satu kromosom memiliki 30 gen, yang artinya ada 30 mata kuliahnya, 30 ruang kuliahnya. Nah, ini dilanjutkan, maksimal generasinya ditentukan, crossover rate-nya ditentukan, mutation rate-nya ditentukan. Crossover rate-nya 0 sampai 100, prosentasenya harus diganti dengan mutasi. Setelah ditentukan generasi awalnya, dilakukan seleksi. Fitness-nya tadi sudah ditemukan, dilakukan langkah berikutnya menseleksi. Untuk seleksi, di sini digunakan seleksi Rouleau-Hill dengan cara kerjanya. Diketahui kromosom 1, nilainya 0,8, kromosom 2 0,3, kromosom 3 0,5, kromosom 4 0,4. Dari sini dihitung total fitness-nya, yaitu menjumlahkan keseluruhan nilai kromosomnya. Didapat seleksi nilai fitness-nya yaitu 2, 0,8 ditambah 0,3 tambah 0,5 ditambah 0,4. Dari sini, dari seleksi dihitung nilai probabilitas dari setiap kromosomnya dengan cara probabilitas 1 yaitu 0,8 nilai kromosom dibagi berapa total fitness-nya. Ini didapat nilai probabilitasnya. Berikutnya adalah menentukan kumulatif, ya, probabilitas kumulatif dari setiap kromosom. Jadi di sini untuk PK1 hasilnya 0,4, PK2, PK3 dan PK4-nya. Dari sinilah dapat didapat bilangan acak antara 0 dengan 1 dengan sejumlah kromosomnya. Berikutnya melakukan pindah silang crossover dengan ketentuan yang dibuatkannya. Nah, setelah pindah silang crossover dilakukan langkah mutasi. Mutasi itu adalah di sini ketentuannya total gen sama dengan 5 kali 10 jumlah kromosom dikali jumlah gen per kromosom. Maka jumlah mutasinya adalah 50% dikali 50. Ini adalah contoh untuk tahapan melakukan penjadwalan mata kuliah dengan ada mata kuliahnya, ada dosennya, ada ruangan kelasnya. Jadi ada 3 yang menjadi kombinasi di dalam menentukan kromosomnya. Nah, oke Ibu stop share dulu. Contohnya tadi kita masuk ya yang tadi Ibu buatkan. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah yang pembuatan. Oke. Ini juga contoh satu lagi, tadi penjadwalan atau pembagian jadwal mata kuliah. Berikutnya adalah, ini judul juga, tugas, yang belum mengirimkan tugas, ini kamu cari masalah lain. Ya. Di sini judulnya adalah mengimplementasikan algoritma genetika ini pada sistem kependudukan. Jadi kamu mau membuat data kependudukan, bagaimana supaya apabila ada warga itu bisa datang dia konsultasi atau misalnya ada pelayanan yang akan dilayani jam berapa, siapa yang melayani di ruangan berapa, sehingga tidak ada sistem antri yang panjang. Nah, itu dilakukanlah tahap implementasi algoritma genetika pada sistem kependudukan. Nah, di sini
Ini kalau ini Ibu contohkan karena Ibu lihat ini tugasnya rapi, kemudian tahap-tahapannya mudah dipahami ya. Semoga nanti kalian bisa membuat seperti ini ya. Kemudian di sini kita ke permasalahannya. Generasi yang terpilih adalah generasi yang mempresentasikan pembaruan pada populasi atau kumpulan sebelumnya dengan melewati proses yang berulang-ulang. Nah, di tahap awal tadi disebutkan kita mau membuat penjadwalan di sistem kependudukan. Ada tahu kependudukan kan? Yang mengurus KTP, KK dan sebagainya. Bagaimana kita membuat penjadwalan atau sistemnya dengan algoritma genetika. Nah, tahap pertama di sini ditentukan definisi individu. Jadi pertama tadi tentukan individu atau kromosom. Kromosom di sini adalah individunya adalah kepala keluarga. Jadi ada beberapa kepala keluarga dengan 65 gen. Jadi ada 65 data keluarga dengan data di sini individu itu terdiri dari datanya, nama kepala keluarganya, nama anaknya, kemudian dijadwalkan dia mau tanggal berapa datang, kemudian kalaupun ada penjadwalan ulang di tanggal berapa. Nah, inilah data awal untuk mendefinisikan atau membuatkan kromosom, membentuk kromosomnya terdiri dari 65 gen, 65 dengan data-data ini, definisi individu. Setelah dilakukan siapa aja individunya, kemudian dilakukan inisialisasi kromosom. Nah, di sini dengan 65 tadi gennya dilakukan 65 individunya dilakukan inisialisasi, dibuatkan yang membentuk array tadi. Di sini dibuatkan ada 13 kromosom. Dari 65 kromosom tadi dibagi lagi, dibentuk menjadi 13 kromosom dengan ketentuan hanya 5 hari kerja. Jadi yang berurusan ke kependudukan tadi hanya 5 hari kerja. Maka dibuatkan di sini ABCDE, divariabelkan ABCDE dengan 5 hari kerja. Kemudian variabel bilangan integer 0 sampai 30. Nah, dari ini pendefinisian individu dengan inisialisasi kromosom didapatlah untuk kromosom 1 ABCDE yang tadi yang 5 hari tadi dibuatkan kombinasinya dalam bentuk kromosomnya. Ini bentuk kromosomnya sampai 13 karena di pertama sudah dibuatkan awal populasinya ada 13 kromosom. Ini adalah jadwalnya. Kemudian ini merupakan waktu-waktunya. Nah, dari sini inisialisasi kromosomnya dilakukanlah pembangkitan generasi pertama. Generasi pertama di bulan kloter pertama. Jadi di tahap pertama kromosom 1. Ini ada 13 kromosom ya, ada 13 kali kromosom untuk dijadwalkan dengan LLJ ini dia ya penginisialisasiannya. Setelah diketahui individu diinisialisasi kromosom, kemudian dilakukan evaluasi dari kromosom ini. Ini untuk menseleksi yang mana dilakukan di sini fungsi objektif pada permasalahan optimasi penjadwalan bertujuan memaksimalkan nilai fitness. Nilai fitness ini didapat nanti dari fungsi objek kromosom EBS 2 tambah dan seterusnya 7 kali 2 ini dia 2 kali 7 kali 2 1 kali 3 nah, ini dia inisialisasi didapatlah untuk fungsi objektif kromosom 1 jumlah fungsinya ada 50 ini sampai 13 dicari kemudian rata-ratanya di 73,5 ditotalkan jumlah fungsi objektifnya dibagi 13 sekitar 737,5 lah rata-rata jumlah fungsi objektifnya. Dari sini dilakukan proses seleksi kromosomnya. Dilakukan proses seleksi kromosom dengan dibuatkan lagi menghitung nilai fitness. Nilai fitness itu tadi 1 per fungsi objektif ditambah 1. Contoh, ini tadi didapat fungsi objektifnya 50 dulu, maka untuk fitness 1 didapatlah 1/51. Itu dihitung, setiap kromosom dihitung semua sampai 13, totalnya dijumlahkan nilai fitness-nya di 0,2396. Setelah lakukan proses seleksi kromosom, dilakukan penghitungan nilai probabilitas. Probabilitas tadi di awal sudah dijelaskan,
menghitung nilai probabilitasnya berdasarkan ini tadi ya, nilai fitnessnya. Setelah itu didapatlah hasil proses seleksi kromosomnya. Fitness 1 nilainya ini, probabilitasnya ini, nilainya ini, rankingnya ini. Jadi dari kromosom sampai 13, fitness sampai 13 didapat nilai probabilitas, didapat perankingan, di ranking dari yang semua. Yang kita lihat di sini adalah yang paling kecilnya, nilai kecilnya. Dari sini didapat proses perkawinan silang crossover-nya untuk kromosom 5, kromosom 11, hasil crossover-nya adalah ini. Nah, dari sini dilakukan lagi proses mutasi. Mutasinya ini untuk mendapatkan membenarkan hasil yang kurang maksimal nanti dipakai. Kemudian algoritma genetika ini akan menginisialisasi kromosom sampai mutasi yang diharapkan tercapai. Nah, hasil akhirnya dengan tahapan-tahapan yang tadi didapatlah setelah proses mutasi. Jam 8 sampai 8.50 kepala keluarga si A yang hadir dengan tanggalnya di ini, petugas yang ditemuin si AC di ruang loket berapa. Nah, ini contoh pengimplementasian algoritma genetika di sistem informasi kependudukan. Diterapkan penjadwalan untuk berurusan dengan kependudukan. Nah, ini contoh yang kedua ya. Jadi tadi pertama penjadwalan di perkuliahan, yang kedua ini di penjadwalan di dinas di kependudukan ya. Ini dipakai di apa itu diimplementasikan juga ke dalam aplikasi atau sistem aplikasi. Hanya dia menggunakan algoritma ataupun genetika ya, genetika algoritma ya. Nah, ini contoh satu tugas yang dikerjakan. Ini bisa kamu contoh, kamu carikan link yang lain. Ini dia lengkap ya, tahap awalnya sampai penyelesaiannya. Kalau ditanya apakah si yang bersangkutan mahasiswanya sudah mengerti hitung-hitungannya, belum tentu dia paham. Dia hanya mau, tapi dengan melihat tahapan-tahapannya ini dia sudah memahami algoritma genetika itu dengan tahap-tahapnya ya. Ibu stop ya. Ini lebih mudah lagi di apa ini? Ada masih di luar? Oke. Satu lagi yang tadi contohnya tugas, oh ya masih di sini ya. Nah, ini tadi ya. Ini yang penjadwalan untuk distribusi BBM ya. Dengan distribusi BBM dari flowchart-nya ini sudah jelas dia tahapan-tahapannya ya. Mungkin di tahap awal yang kita kesulitan itu adalah membangkitkan atau membuatkan populasi awalnya. Jadi harus kita ketahui kondisi apa yang bisa diterapkan dengan ini tadi ya, datanya seperti apa. Kemudian tadi ini menggunakan populasi awal 8 nama pelabuhan ya. Dengan kromosom dengan 8 ini dibuatkan variasi 8 kromosom. Ini adalah rute-rute yang divariasikan, dikombinasikan dengan simbol ini. Misalnya DF, DKF, MAR ya. D dia dimulai dari Kota Dobo, K mana, kemudian F itu Pak ya. Nah, ini juga contoh mudah dipahami ya. Nah, kita perhatikan di sini untuk mengatur jadwal pendistribusian BBM dengan kondisi 8, ada 8 pelabuhan ya. Bagaimana mengkondisikan penjadwalannya supaya didapat jarak terpendek. Pertama tadi ditentukan simbol pembangkitan populasi awal dengan menentukan populasi awal, menentukan kromosomnya, kemudian rutenya ya, simbolnya. Kemudian berikutnya dilakukan evaluasi fitness dengan fitness kromosom sama dengan 1 per total jarak. Jadi 1 per, misalnya ke Ambon, ini berapa totalnya, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, setelah didapat nilai fitnessnya, dilakukanlah, ini contoh, kromosom 1 dengan simbol, ini tadi rute yang dikombinasikan, fitnessnya didapat, jaraknya ini. Jadi, fitnessnya ini didapat dari 1 per total jarak. 1 per 3783, 3837 ini hasilnya.
1/4046 ini hasil fitnessnya. Harusnya jarak dulu baru di sini fitnessnya ya. Setelah didapat berapa kromosom, berapa fitnessnya, dilakukan seleksi dengan turnamen. Di sini menggunakan proses crossover. Crossover-nya di sini dimisalkan rute pertama diambil dari Ambon Dobo Tuel, ada 8 kota. Rute kedua juga ditentukan ada 8, bukan kota, pelabuhan ya, pelabuhan yang dibuatkan. Nah, dari sini, dari rute pertama ini dibuatkan dibagi 2 ya rutenya. Ambon Dobo Tual Masohi di rute pertama di-cut dibagi 2, Merauke, Saumalaki, Pak dan Kaimana. Nah, dari sini akan dibangun pertama menjalani calon offspring yang pertama, rute kedua dibagi menjadi 2, bagian kromosom pertama digabungkan. Ini digabungkan ke sini, ini digabungkan ke sini, didapatlah intermediate crossover untuk Ambon Dobotual Masohi. Kemudian ini yang tadi dipisah tadi 000, 000 dibuat di sini ya. Hasil crossover-nya Ambon Dobotual Masohi. Yang ini dia. Ini Ambon Dobotual Masohi, ini dibuatkan 00 dulu. Kemudian dari sini didapatlah offspring kedua. Hasilnya adalah Ambon Dobotual Masohi Labuha Ternate Sanana Merauke. Nah, ini dia di change ya. Ini dengan ini. Kemudian dari sini didapat ya kedua offspring ini dihasilkan, kemudian dilakukanlah mutasi. Mutasi gennya dilakukan, ini tahap awalnya, ini setelah mutasinya. Setelah mutasi dilakukan elitisim. Elitisimnya ini dilakukan perhitungan. Ini menggunakan MATLAB ya perhitungannya untuk mendapat setiap rute dihasilkan berapa fitnessnya berdasarkan jaraknya. Nah, dari sini tadi pembangkitan populasi awal ada 4 generasi supaya ditemukan yang terpendek ya. Ini menggunakan MATLAB ya. Generasi pertama, generasi kedua 0, 1, 2 dan 3. Ada 3 generasi dihasilkan di generasi keempat. Nah, dari sini dilakukan pengujian data dengan ketentuan maksimum generasinya ada 30, probabilitasnya di 0,25, turnamen selection size-nya ada 30. Nah, dari sini, dari perhitungan 4 generasi tadi, didapatlah fitnessnya dibuatkan sampai 10, kemudian didapat yang tertinggi. Diambil yang dari sini, diambil yang berapa tertingginya, dari 4 generasi, diambil 10 yang tertinggi. Dari yang 10 tertinggi ini diambillah yang terendah atau yang terpendek. Ternyata di pengujian kelima dengan fitness tertingginya 2,0606 didapat jarak minimalnya 48530. Inilah rute yang terpendek dari Tobelo ke Fakfak, Kaimana, Tual Dobo, Merauke, Saumlaki, Namlea, Ambon, Masohi, Sanana, Labu, Ternate. Nah, ini dia ya. Nah, ini contoh jadi ada 3, Ibu stop ya. Jadi ada tiga dicontohkan. Pertama tadi penjadwalan mata kuliah, yang kedua penjadwalan dosen dengan ada mata kuliah, ada ruangan, ada dosennya. Yang kedua tadi kependudukan supaya kita membuat sistem informasi penjadwalan kepada dinas kependudukannya ya. Yang ketiga tadi pendistribusian BBM-nya. Nah, sekarang kalau ditanya dengan 3 contoh yang tadi dengan tahapan-tahapannya ya. Intinya di sini adalah menjadwalkan mengatur penjadwalan agar didapatkan waktu yang minimal atau jarak terpendek, ada lagi untuk minimal biaya ya. Di sini belum ada. Itu merupakan contoh-contohnya. Berikutnya silakan ini ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Jadi silakan cari kira-kira kalau kemarin kamu berdasarkan penelitian ya yang sudah ada. Sekarang dengan ide kamu, dengan pemahaman kamu kira-kira di mana lagi, kasus mana lagi, case apa lagi ya yang bisa diterapkan dengan penggunaan algoritma genetika ini ya. Ini kamu semester 4, ini kamu simpan, siapa tahu nanti kamu minat untuk judul skripsi dengan menggunakan algoritma genetika ya. Silakan kalau ada pertanyaannya, kalau tidak ada kamu pikirkan sekarang nanti kamu jawab di classroom apa kira-kira
permasalahan yang bisa diterapkan, diselesaikan solusinya dengan algoritma genetika. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup?